Mau diverifikasi portofolio tapi beda aplikasi, emangnya masih zaman ya? Sekarang zamannya satu aplikasi berbagai investasi. Eits, hari ini gue bakal bagi-bagiin 1 juta rupiah. Oke, halo guys, balik lagi sama gue Denny SSLL. Senang banget bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng kalian lagi. Gue pengen tanya dulu nih, gimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik, sehat, dan luar biasa ya tentunya. Oke, hari ini ada kabar menarik nih. Gue bakal kasih tahu 2 hal spesial. Oke, pertama kita akan bahas mengenai investasi dan trading kripto. Menjadi video pertama yang membahas kripto di channel YouTube ini ya. Dan yang kedua, hari ini gue bakal adain giveaway 1 juta rupiah. Jadi lumayan banget. Jadi pastiin kalian tonton video ini sampai habis supaya bisa ikutan giveaway dan menangin hadiahnya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Kalau kita lihat dari tahun 2020 sampai ke tahun 2021 nih sekarang ini, kayaknya banyak banget ya orang yang ngomongin mengenai kripto. Mungkin Bitcoin ya, atau XRP, atau Dogecoin, dan koin-koin lainnya kayak banyak banget ya. Dan mungkin agak terlambat, tapi nggak ada kata terlambat, makanya gue baru bikin videonya mengenai cryptocurrency atau koin-koin lainnya di channel YouTube ini. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian ya tentunya ya. Mungkin banyak dari kalian yang udah minta terus ke gue, Bang, mana nih video kriptonya? Kok nggak pernah sih bikinin video kriptonya? Dan hari ini ternyata gue bikinin. Dengan harapan karena banyak kalian yang minta, kalian pengen mengenal nih investasi atau trading kripto seperti apa. Jadi gue bikin video singkat ini dengan tujuan supaya kalian bisa ngerti dan paham, supaya bisa mulai investasi kripto dengan lebih tenang juga. Dan kali ini gue bakal jelasin dengan bahasa yang sederhana ya, bahasa manusia, jadi nggak rumit, nggak ribet. Semoga kalian bisa paham dan bisa mengerti ya. Nah, pertama-tama sebelum kita bahas mengenai kripto, kita bahas mengenai konsepnya dulu ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita tahu ya, di zaman dulu orang ketika mau membeli sesuatu atau mau menjual sesuatu, atau lebih tepatnya melakukan transaksi, mereka biasa menggunakan sistem yang namanya itu barter atau bertukar. Misalnya teman-teman punya kopi, gua punya garam nih ya, kita tukeran gitu. Atau misalnya beras tukar kopi atau beras tukar garam, itu bisa teman-teman pakai sistem barter. Kayak zaman dulu kan uang aja nggak ada gitu, apalagi kayak zaman sekarang fintech itu nge-scan QR gitu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi dulu itu pakai sistem yang namanya barter ya. Lalu selain daripada barter, ada juga nih komoditas yang bisa dijadikan alat transaksi. Salah satunya yang paling terkenal yaitu emas, yang masih dipakai sampai sekarang ya. Jadi aset yang sangat orang sukain ya, emas ya, karena harganya cenderung lumayan naik juga nih tiap tahunnya. Dan juga nanti kita akan bahas deh mengenai emas sedikit di akhir video mungkin. Lalu ketika zaman mulai berubah, mulai berkembang ya, mungkin karena barter kurang efisien ya, akhirnya muncul yang namanya uang kertas. Jadi uang kertas ini sangat membantu dan dipakai oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual dan beli. Nah, cuman setelah berjalan dan dipakai, timbul masalah teman-teman. Karena uang ini dicetak sedemikian rupa sebanyak-banyaknya, yang akhirnya membuat uang ini jadi kurang ada nilainya gitu ya, dan membuat ekonomi menjadi hancur ketika di masa dinasti Song. Oh gila, jadi bahas sejarah kita nih ya. Nah, kejadian ini sebenarnya masih terjadi nih teman-teman sampai saat ini. Karena kalau seperti yang kita tahu ya, pemerintah mencetak uang ya, apalagi semenjak Presiden Richard Nixon menghilangkan standar emas tuh ya di Amerika. Jadi pemerintah bisa cetak uang tanpa standar emas atau cadangan emas yang ada ya. Jadi oleh karena itu ketika uang dicetak secara massal, secara banyak, itu akan menyebabkan inflasi teman-teman. Dan itu yang terjadi sekarang juga, masih saat ini masih terjadi. Nah, habis itu ya teman-teman ya, ketika berkembang, zaman udah makin berkembang, pada tahun 2009 akhirnya ada satu orang atau satu kelompok yang nggak diketahui nih identitasnya. Dia menciptakan alat transaksi digital. Nah, alat transaksi digital peer-to-peer ini diprogram secara otomatis, yaitu Bitcoin. Oke? Nah, by the way, nama orang tersebut atau nama kelompok tersebut itu merupakan Satoshi Nakamoto. Nah, Bitcoin ini unik teman-teman nih. Mungkin teman-teman banyak yang mikir, gimana tuh caranya keluarin Bitcoin nih, punya Bitcoin gimana nih caranya? Nah, cara itu adalah menambang teman-teman. Tapi bukan kayak nambang emas ya, bukan kita gali misalnya di tanah gitu, nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita nambang itu menggunakan PC ya, atau menggunakan alat tambangnya atau alat miningnya untuk mendapatkan Bitcoin. Nah, yang menariknya Bitcoin ini merupakan sesuatu dengan supply terbatas teman-teman, yaitu 21 juta keping ya. Jadi cuman akan ada 21 juta keping di dunia teman-teman, si Bitcoin ini supply-nya terbatas. Nah, kira-kira sampai sini teman-teman udah mulai pusing belum? Gua rasa belum ya, karena masih sederhana ya. Nah,
balik lagi ke hal yang tadi yang pertama kita bicarakan mengenai alat transaksi. Nah, jadi sebenarnya segala sesuatu itu mungkin kita bisa pakai untuk alat transaksi ya, asalkan kedua belah pihak itu sepakat nih akan alat transaksi tersebut. Nah, contohnya yang terjadi adalah Bitcoin, teman-teman, yang sudah mulai diterima di berbagai negara oleh masyarakat ya. Mereka banyak banget yang menggunakan Bitcoin ini sebagai alat transaksi. Mungkin banyak dari kalian yang masih skeptis, yang masih nggak ngerti kok bisa ya Bitcoin dijadikan alat transaksi ya, itu kan nggak kelihatan gitu. Ya sebenarnya simple sih teman-teman ya. Kalau misalnya hari ini ya kita banyak yang mungkin trading ya emas gitu misalnya atau forex gitu, kita kan nggak pegang juga sebenarnya wujud aslinya gitu kan. Kita cuman menggunakan aplikasi atau smartphone kita atau PC kita, ya kita nggak pegang bentuk aslinya. Tapi kenapa kita bisa percaya ya? Bitcoin juga seperti itu ya. Bitcoinnya memang kita nggak bisa pegang ya bentuk fisiknya, bentuk aslinya. Tapi ya secara value-nya itu ada dan diterima oleh orang lain. Nah, kok gue jadi bahas mengenai alat transaksi sih? Tadi katanya mau bahas mengenai investasi dan juga trading. Iya, tadi itu gue bahas mengenai konsep dan kulit luarnya dulu supaya kalian paham nih. Banyak kan mungkin dari teman-teman yang belum mulai investasi kripto, belum mulai trading kripto. Jadi gue jelasin sedikit konsepnya supaya kalian mengerti dulu, paham dulu, dan nanti jadi investasi dan tradingnya juga lebih enak karena sudah paham. Sekarang yuk kita bahas dari sisi atau dari kacamata trading dan juga investasi kripto. Oke, pertama-tama gue bakal bahas mengenai trading dulu ya, karena ini lebih simpel nih. Dan mungkin banyak dari teman-teman yang udah melakukan trading, mungkin di forex market ataupun stock market dan lain-lain. Jadi kalau misalnya trading itu kan simpelnya seperti ini. Kita misalnya beli sesuatu ya di harga 10.000, habis itu ketika harganya naik misalnya jadi 13.000, kita jual, kita untung berarti 30%. Oke, mau di forex, mau misalnya di saham ya, mau di instrumen apapun gitu ya, itu bisa ya teman-teman ya. Yang penting kita tahu kita mendapatkan momen yang tepat, kita beli, habis itu kita jual. Bisa beli di harga bawah, jual di harga yang lebih tinggi. Bisa juga beli di harga yang tinggi dan jual di harga yang lebih tinggi lagi. Ya, kalau para trader udah tahu lah. Nah, lalu kenapa nih kira-kira kok kita jadi masuknya ke kripto? Emang kripto semenarik apa sih? Yang pertama kalau menurut gua mengenai supply terbatas itu ya, kita nggak bisa memungkiri bahwa hukum supply and demand itu selalu ada di market, apalagi market kripto. Ketika suatu supply-nya terbatas dan demand-nya makin meningkat, otomatis apa? Harganya akan naik. Oke? Ketika harganya akan naik, ya kita bisa mendapatkan keuntungan. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau ditanya trading kripto bisa cuan nggak, bisa untung nggak? Ya jelas bisa. Ya malah beta volatility-nya sangat gede gitu. Tapi bisa rugi nggak? Ya bisa juga. Harganya kan bisa turun. Justru ketika suatu instrumen udah sangat menarik ya, jadi banyak orang yang berasa bahwa ini adalah sesuatu peluang gitu. Akhirnya banyak orang yang berkecimpung di dalamnya. Akhirnya likuiditasnya itu jadi makin meningkat teman-teman. Semakin banyak yang trading dan lain-lain, harganya juga fluktuatif. Dan kita sebagai trader, kita bisa memanfaatkan momentum dan bisa mendapatkan keuntungan dari trading kripto. Ya, jadi simple. Untuk teman-teman yang udah trading saham atau forex pasti udah ngerti lah. Cuman beda instrumen aja. Nah, cuman ada yang sedikit berbeda. Kalau misalnya kita ngomongin mengenai saham itu kan berarti kita bisa trading ketika marketnya buka. Which is hari Senin sampai Jumat ya. Kalau di market Indo berarti jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kalau forex market mungkin 24/5, 24 jam tapi cuma hari Senin sampai Jumat. Dan kalau kripto ini unik teman-teman. Kenapa unik? Karena marketnya itu buka 24 jam per 7. Jadi dari Senin sampai Minggu 24 jam ketemu. Jadi nggak ada istirahatnya teman-teman. Dalam 1 tahun kalian bisa trading terus tuh ya. Jadi bisa nggak tidur-tidur ya. Seru ya buat kalian yang mungkin suka begadang gitu ya. Nggak bisa tidur, kalian bisa ambil trading kripto tuh ya. Tapi jangan overtrade juga karena nggak baik. Oke? Nah yang kedua ya, ini sedikit perbedaan untuk mengenai sistem belinya. Mungkin kalau di saham kan kita belinya itu per lot ya teman-teman ya. Dan harga yang kita lihat itu kan harga per lembar. Nah untuk koin-koin ini teman-teman, kita nggak membelinya per lot atau per satu keping koin. Misalnya kita ambil contoh ya, satu harga Bitcoin itu 600 juta rupiah. Mungkin kalian berpikir, ini orang ya, si Dennis ya, ngapain bikin video mengenai kripto? Satu Bitcoin aja 600 juta, gimana gue beli? Gue aja nggak punya uang segitu. Nah, jadi di dalam kripto itu kita bisa membeli dengan sistem fraksional, teman-teman. Ya, jadi kita nggak harus beli 600 juta, enggak. Jadi kita mau belinya misalnya 15.000 gitu ya, itu bisa, teman-teman. Jadi ntar dapatnya 0,000 sekian Bitcoin. Kita mau beli 20.000, 30.000, itu bisa. Jadi, menurut gue ini adalah sesuatu yang sangat asik ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena kita bisa mulai dengan modal berapapun. Kalau kalian hari ini masih takut gitu ya, takut uangnya hilang gitu, takut rugi ya, belum ngerti trading, kalian cobain aja uang 15.000, 20.000. Kalau misalnya rugi kan juga nggak berasa gitu ya. Penting buat apa? Buat cobain, dapat experience-nya sambil belajar. Kira-kira seperti itu. Nah, yang ketiga, namanya juga alat transaksi ya teman-teman ya. Jadi sifatnya itu global, teman-teman. Kalau misalnya kita ngomongin saham kan market Indonesia sendiri nih, market US sendiri, market ya misalnya China sendiri.
sendiri. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai kripto, itu satu dunia itu sama, teman-teman. Ya, jadi bisa diperdagangkan di satu dunia. Jadi kalau hari ini misalnya di Indonesia kita beli Bitcoin gitu ya. Ya, nanti di luar negeri gitu ya, itu juga bisa beli Bitcoin dan harganya mungkin ya mirip-mirip lah, beda-beda dikit. Berbedanya itu mungkin antar exchanger ya. Jadi exchanger ini adalah tempat kita beli kripto ya. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, setelah itu kita bakal bahas mengenai yang kedua, teman-teman. Tadi kan trading. Kita akan bahas mengenai investasi. Nah, kalau misalnya investasi gimana nih? Emangnya bisa investasi di kripto? Emang kripto ada nilai intrinsiknya kah? Apakah value-nya gimana kah? Apakah nanti kalau kita udah beli tahu-tahu nggak bisa jadi apa-apa, malah kita rugi, uang kita hilang? Nah, jadi gini teman-teman, ketika kripto ini sudah dapat diterima dunia ya teman-teman, ini kan kita berbicara mengenai supply and demand. Ketika demand-nya banyak ya, ketika demand-nya banyak yang masuk ke market kripto ini, dan kita bisa lihat salah satu contohnya Bitcoin dengan supply yang terbatas, otomatis apa? Ketika demand-nya lebih besar daripada supply-nya, apalagi berbanding sangat jauh, nah harganya akan cenderung naik. Seperti Bitcoin, kalau misalnya kita tahu dulu harganya berapa gitu ya. Pas gua kenal Bitcoin tuh mungkin harganya pasti 20 jutaan. Ya 20 jutaan, naik ke 40 juta, naik sampai sekarang udah 600 jutaan. Ya, jadi ketika sesuatu yang demand-nya tinggi, tentunya akan menarik teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah ya, ketika kita mau investasi kripto, ya kripto itu ada banyak banget teman-teman, bukan cuma Bitcoin. Ya, kalau kita lihat saham mungkin di Indonesia cuma ada 700-an ya. Kripto itu ada puluhan ribu koin, teman-teman. Jadi gimana caranya kita memilih koin yang tepat dan bukan koin yang scam, bukan koin yang isinya busuk, tapi koin yang benar-benar berfungsi dengan baik. Kira-kira seperti itu. Karena balik lagi ketika kita investasi, kita kan melihat misalnya investasi saham ya, kita kan melihat kepada perusahaan nih, kualitas daripada perusahaannya seperti apa. Sama kalau kita investasi koin, kita juga lihat nih kualitas koinnya kira-kira seperti apa. Paham ya sampai di sini ya? Nah, yang kedua teman-teman ya, perubahan dunia ini kan sangat dinamis ya teman-teman ya. Berubahnya sangat cepat gitu. Ada teknologi baru, ada teknologi ini, ada teknologi itu. Dan kalau kita lihat di kripto ini ya, mereka memiliki sistem blockchain dan juga memiliki sistem teknologi yang sangat unik. Setiap koin itu biasa memiliki fungsinya yang berbeda masing-masing, serta memiliki underlying aset yang juga berbeda, teman-teman. Nah, ketika kita menemukan suatu project kripto yang memang koinnya mungkin bagus ya, memiliki kualitas baik dan prospek ke depan baik, nah, itu sangat memungkinkan harganya di masa depan ikutan naik, teman-teman. Nah, cuma nanti untuk gimana cara analisanya, gimana cara baca white papernya, ya gimana cara pilih kripto yang memang berkualitas, mungkin kita akan bahas di video-video selanjutnya, karena video ini merupakan pengenalan ke cryptocurrency, oke? Nah, gue pun udah sebenarnya trading kripto itu udah dari 2017, teman-teman, ya. Cuman gue waktu itu masih melakukan trading, jadi gue nggak hold dalam jangka panjang. Padahal kalau gue hold tuh dalam jangka panjang mungkin udah cuannya puluhan ribu persen ya, tapi ya nggak apa-apa karena itu merupakan proses belajar. Nanti kesempatan juga ada di lain waktu. Udah move on dong. Bikin konten kok malah jadi sedih nih. Enggak lah. Ya jadi gue udah trading kripto mulai tahun 2017. Gue udah pelajarin sistemnya dan lain-lainnya. Dan ini menjadi video pertama gue untuk membahas kepada kalian mengenai cryptocurrency. Mungkin kalian udah nggak sabar gitu ya. Kalian pengen nanya, jadi gimana bang sebenarnya cara kita mulai invest atau trading kripto? Gimana cara beli kripto? Lewat aplikasi mana? Dan lain-lain. Nah, gue sendiri dari 2017 gue udah cobain berbagai macam aplikasi ya, dan gue juga pakai beberapa aplikasi untuk trading dan invest kripto. Cuman hari ini gue pengen jelasin ke kalian aplikasi yang udah gue pilih, yang untuk gue jelasin ke kalian yang bener-bener simple, mulai dari user interface-nya, mulai dari cara penggunaan aplikasinya, nggak ribet kepada kalian ya. Kenapa? Karena aplikasi kripto itu ya kan banyak macam ya teman-teman fiturnya ya. Kalau misalnya teman-teman pakai aplikasi yang nggak ngerti, nantinya ada teman-teman jadi udah mulai malas duluan gitu trading atau investasinya. Hari ini gue bakal kasih tahu aplikasi yang bener-bener simple, dari UI yang bener-bener bagus ya. Cocok banget buat para pemula tentunya, yaitu aplikasi Peluang. Kenapa Peluang? Karena yang pertama yang tadi gue bilang, UI-nya itu sangat bagus banget, cocok banget untuk para pemula, nggak ribet ya. Mau belinya juga bener-bener gampang banget nih. Kalian bisa lihat, langsung gue tunjukin aja. Nih pertama ya, misalnya nih ya, kalian baru mau cobain gitu ya, belum ngerti, kalian mau beli Bitcoin ya, kalian tinggal klik aja nih yang ini ya, klik yang kepilih yang beli ya, kemudian masukin nih mau belinya berapa ya. Dan ini gokil sih teman-teman, seperti yang tadi gue bilang, yang gue sampein di video awal, bahwa 15.000 itu sebenarnya udah bisa mulai investasi, dan ini beneran ya. Nih gue coba ya beli 15.000. Oke, habis itu tinjau pembelian ya, pas udah kayak gini, oke, langsung swipe up aja ya. Ketika ada swipe up, nah berhasil kan? Modal 15.000 udah bisa beli kripto. Luar biasa banget ya. Cuman 3 kali klik langsung kebeli. Asli, user interface-nya friendly banget ya, enak banget ya. Dan gampang banget sih buat transaksinya. Mau kalian misalnya pemula, itu mau mulai trading ataupun investasi itu bener-bener gampang banget. Semenjak ada Peluang investasi jadi nggak ada rumit-rumitnya. Emang Peluang the best lah. Oke, kedua, dari sisi legalitasnya udah jelas aman.
untuk aset kriptonya Peluang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bapepti. Jadi investasi kalian pun lebih tenang dan aman deh. Nah, ketiga ini yang nggak kalah penting nih. Mungkin ini jarang kalian ketemuin ya di aplikasi lainnya ya, yaitu Peluang Cuan, teman-teman. Ini menarik banget nih, karena jika kita invest di Bitcoin atau ETH, kita akan mendapatkan interest rate. Seperti yang kalian bisa lihat nih di layar yang udah gua tampilin. Lumayan banget kan teman-teman ya. Ketika kita investasi dengan jumlah tertentu di Bitcoin ataupun Ethereum, kita bisa mendapatkan interest rate teman-teman, mulai dari 2% hingga 3,5% ya. Lumayan banget interest rate ini kalian bisa dapetin per hari kok. Jadi nggak ada ketentuan khusus ya. Kalian harus hold selama 1 tahun enggak teman-teman ya. Jadi kalau kalian misalnya holdnya cuma 3 minggu ya, itu tetap dapat. Mau 2 minggu itu tetap dapat. Nanti diakumulasin kira-kira berapa nih dapat interest rate dari si Peluang Cuan ini. Jadinya kalian bisa cuannya double deh. Yang pertama cuan dari capital gain, yaitu kenaikan harga kriptonya, dan yang kedua dari interest rate ini udah kayak bunga deposito teman-teman. Jadi luar biasa ya. Namanya aja Peluang Cuan, bikin kita makin cuan ya tentunya. Nah, habis itu kita bicara mengenai withdraw nih. Ini sebenarnya menurut gua nggak gitu penting sih, karena kan kalau kita investasi juga pakai uang dingin ya, kita nggak perlu cepet-cepet tarik. Tapi ini ada yang lucu aja. Kemarin kan gua si Miko ada nanya-nanya juga ya. Kalian tahu Miko ya, trader Corona. Dia nanya-nanya gimana sih kalau misalnya mau beli indeks saham US ya, karena di Peluang kebetulan bisa beli indeks saham US juga. Akhirnya dia download Peluang dan tiba-tiba gue nggak tahu kenapa dia habis download udah jadi accountnya, mungkin dia habis top up, dia pengen coba withdraw dulu dan dia withdraw teman-teman. Nah, ketika habis dia withdraw dia bilang Peluang nariknya cepet banget, cuma 5 menit katanya ya, langsung masuk. Dan ya udah, gue jadiin testimoni aja buat kalian yang mungkin takut gitu kalau bisa withdraw ntar ditahan-tahan nggak nih uangnya. Ternyata cepet banget teman-teman, cuma 5 menit, luar biasa. Nah, buat kalian yang udah kenal sama gue, pastinya tentunya kalian tahu ya, gue itu nggak mungkin review atau merekomendasikan aplikasi, apalagi aplikasi investasi yang gue sendiri nggak pakai, itu nggak mungkin ya. Jadi ketika gue udah bikin video kayak gini, apalagi lumayan panjang, udah menjelaskan secara detail ke kalian, tentunya gue juga pakai aplikasinya. Nah, kalian bisa lihat di sini, gue kemarin udah beli Ethereum ya, dan gue dapet di harga lumayan bawah. Tiba-tiba ini gue buy technical ya, gue trading, dan juga dapat ya keuntungan atau profit sebesar 46% ya, sekitar 1 jutaan ya. Ini gue kemarin baru beli Ethereum sebesar 4 jutaan ya, gue baru ngetes. Lumayan banget nih teman-teman ya, karena emang gue kalau secara keseluruhan portofolio emang di kripto mungkin gak gitu banyak, cuman 5-10% ya. Dan gue juga udah cobain beberapa aplikasi kripto, mungkin ada 6 aplikasi kripto, dan gue selalu rekomen selalu yang paling gampang tentunya untuk kalian, dan kalian bisa cobain Peluang ini. Gue udah cobain, yang kalian bisa lihat sendiri, udah profit juga, jadi thank you Peluang. Jadi gue udah dapetin profit dari Ethereum, lumayan banget. Nah, kabar baiknya adalah sebenarnya nggak cuma Bitcoin sama Ethereum doang, tapi masih banyak banget koin-koin lainnya seperti ADA, seperti XRP ya, seperti BNB, dan koin-koin lainnya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan di lain video kita akan kupas tuntas mengenai koin-koin lainnya dan juga altcoin. Gue juga mau kasih informasi kepada kalian bahwa baru aja nih ya, kemarin Peluang baru aja launching 29 altcoins. Jadi banyak banget pilihan koin-koin yang bisa kalian investasikan dan juga tradingkan. Tentunya jangan lupa tetap analisa dulu nih sebelum kalian membelinya, supaya kita bisa tahu apa sih potensi keuntungan dan juga potensi atau kerugian ataupun resiko yang akan kita terima ketika kita membeli aset kripto ini. Udah, tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi Peluang ya di App Store atau Google Play Store kalian ya, dan jangan lupa daftar pakai kode Dennis1 ya. Karena ketika kalian pakai kode itu dan kalian investasi atau top up minimum 1 juta rupiah, kalian akan dapetin hadiah sampai dengan 1 juta rupiah. Gokil kan? Jadi langsung download aplikasi Peluang sekarang dan pakai kode Dennis1. Nah, pasti banyak dari kalian yang udah nungguin nih. Tadi di awal video katanya ada giveaway bang, katanya ada giveaway 1 juta rupiah. Gimana nih cara ikutan giveaway-nya gitu? Gue udah nggak sabar nih, gue udah pengen ikutan nih. Oke, gue kasih tahu nih ya sekarang gimana caranya join dan ikutan giveaway yang akan ada di video ini. Oke, caranya gampang banget ya. Yang pertama, kalian harus download aplikasi Peluang dulu. Abis itu kalian daftar menggunakan tadi kode gua Dennis1 ya. Ketika kalian nanti udah masuk ke aplikasi Peluang, kalian udah selesai daftar, kalian bakal dapetin kode referral juga. Misalnya contoh nih, di sini nih, kalian lihat nih ya. Nah, abis itu ketika kalian udah dapetin kode referralnya ya, kalian bisa langsung komen di bawah ya. Di tempat komen, kalian tinggal komen. Misalnya kode referral gua kan Dennis1 ya. Gue bakal tulis Dennis1, oke? Habis itu koma, habis itu gue jelasin. Kalau misalnya menang dapetin hadiahnya, kira-kira mau untuk investasi apa nih? Misalnya contoh ya, Dennis1, kalau gue dapetin hadiah giveaway-nya, gue mau investasi kripto bang. Ya, habis itu sertain juga username Instagram kalian. Karena nanti gue sendiri yang akan kontak ke Instagram kalian dan umumin kalau kalian menang dan kalian berhak dapetin hadiahnya. Hadiahnya adalah 1 juta rupiah untuk 20 orang pemenang. Oke, jadi pastiin kalian udah daftar ya. Habis itu kalian komen di bawah.
kode kalian, dan juga kalau misalnya menang giveaway-nya kalian mau pakai untuk investasi apa ya. Di Peluang emang ada investasi apa aja sih? Di Peluang itu kalian bisa investasi emas, bisa investasi kripto ya, bisa investasi reksadana dan juga indeks saham Amerika. Ya, jadi kalian bisa tulis di bawah misalnya Denny 1 mau investasi emas, mau investasi kripto, terserah kalian, dan 20 orang beruntung bakal dapetin hadiahnya. Jangan lupa cantumin Instagram kalian supaya gue bisa kontak dan DM Instagram kalian kalau kalian menang. Pengumumannya bakal gue umumin 3 minggu atau 21 hari setelah video ini diupload. Jadi siap-siap aja 21 hari dari hari ini dan kalian akan dapetin pengumuman pemenangnya. Nah, untuk cara komennya kalian bisa lihat contoh di sini ya, teman-teman ya. Kalian bisa lihat contoh di sini, gue tulis kode gue, habis itu gue mau pakai untuk investasi apa, dan Instagram gue. Paham ya, teman-teman ya? Hadiahnya nanti bakal berbentuk saldo di Peluang. Jadi kalian bakal bisa pakai untuk modal investasi pertama kalian kalau kalian belum pernah mulai investasi. Jadi lumayan banget kan? Keren banget. Buruan ikutan ya, jangan sampai ketinggalan. Siapa tahu emang rezekinya kalian. Jujur ya, sebenarnya masih banyak banget yang gue pengen jelasin ke kalian karena di aplikasi Peluang ini sebenarnya lengkap banget teman-teman. Teman-teman bisa mulai investasi kripto, investasi reksadana, investasi indeks saham US, investasi emas ya, dan bahkan bisa cicil emas juga. Dan ini banyak banget fiturnya, lengkap ya. Jadi multifungsi satu aplikasi tapi bisa dipakai untuk banyak instrumen. Dan gue jujur pengen jelasin ke kalian secara semuanya detail, cuman waktunya terbatas, nanti video kepanjangan malah jadi jelek. Jadi mungkin kalau ada kesempatan nanti gue bakal bahas di video-video selanjutnya ya. Jadi kalian bisa tungguin terus, jadi kalian bisa pantengin terus. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Nah, hari ini kalian udah banyak belajar ya, khususnya mengenai kripto. Jadi semoga kalian udah dapat ilmunya. Dan kalau kalian udah dapat ilmunya, kalau nggak dipraktekin sama aja bohong. Jadi abis ini langsung praktek, langsung download Peluang ya, langsung daftar di Peluang. Kalian langsung cobain investasi mulai 15.000, 50.000 udah bisa kok. Yang penting cobain dulu aja, mulai dulu aja supaya kalian tahu ya. Nanti ketika udah menjadi suatu kebiasaan, maka suatu kecil itu akan menjadi sesuatu yang besar. Oke, kalau udah mulai download Peluang dan investasi di Peluang, kalian bisa tag gue di Instagram ya. Dan semoga kalian juga menang giveaway-nya. Semoga video ini bermanfaat. Supaya nggak ketinggalan, kalian jangan lupa nyalain loncengnya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Komen kalau kalian punya pertanyaan. Dan share ke teman kalian. Dan jangan lupa terakhir subscribe channel ini supaya bisa terus berkembang dan bisa mengedukasi masyarakat Indonesia seputar literasi keuangan, investasi, dan juga self-development. Thank you teman-teman semua udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!